Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Selebriti Fresh hadir menemani Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi kali ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, setelah foto dan video Aisyah Khalid bareng wanita lain beredar di media sosial, ternyata nih Besti, banyak warganet yang mengait-ngaitkan permasalahan tersebut dengan Fuji nih. Fuji yang mengetahui itu pun akhirnya angkat bicara nih Besti. Adik Fadly Faizal itu mengaku merasa geram dengan netizen yang menyeret namanya dalam permasalahan Aisyah tersebut. Ia mengaku tak ingin ikut campur karena dia tak mengetahui apa-apa tentang permasalahan itu. Dia juga merasa risih dengan netizen yang menyangkut pautkan masalah percintaannya di masa lalu dengan Aisyah nih Besti. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari pedangdut Siti Badriah. Setelah mengumumkan dirinya tengah hamil anak kedua, kini istri Christiana itu membagikan kabar duka, yakni kehilangan salah satu janin bayi kembar yang dikandungnya. Kabar itu disampaikan suami Siti Badriah melalui unggahannya di media sosial. Di sana, Christiana mengatakan bahwa salah satu janin bayi kembar itu terpaksa dikeluarkan karena berada di dalam saluran tuba. Jika tidak, nyawa Siti Badriah yang akan jadi taruhannya nih katanya Besti. Besti, Matthew Gilbert tak ada habisnya jadi sorotan publik. Setelah menyatakan cintanya kepada Nikita Mirzani, kini pria kelahiran tahun 2000 itu kini diduga penyuka sesama jenis nih Besti. Hal itu diungkapkan Satria Mulia dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Sang selebgram dengan tegas memperingatkan Nikita Mirzani bahwa pria yang saat ini dekat dengannya hanya untuk pansos. Satria Mulia terpaksa mengungkapkan hal ini karena tak ingin Nikita Mirzani mengalami masalah yang bertubi-tubi. Selanjutnya ada informasi selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke polisi setelah menganiaya seorang perempuan berinisial YB. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari selebgram Chandrika Cika. Tak lama setelah dirinya bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu, kini ia kembali berurusan dengan polisi nih Besti. Mantan kekasih Thorik Halilintar itu dilaporkan ke polisi atas dugaan adanya penganiayaan terhadap seorang selebgram. Hal itu dibenarkan oleh Nurma selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan nih Besti. Nurma mengatakan bahwa seorang wanita berinisial YB datang ke Polres Jakarta Selatan pada 14 Desember lalu pukul 4.30 dini hari setelah dianiaya oleh Chandrika Cika. Pada tanggal 14 Desember 2024, sekira jam 4.30 ya, di pagi hari datang seorang perempuan berinisial YB ya, kemudian dia melaporkan kasus yang menimpanya. Ya, kasus yang menimpanya yaitu tentang penganiayaan ya, yang menurut dia pengakuannya ada di salah satu wilayah SCBD. Yang jelas yang dilaporkan inisialnya CC. Adapun awal mula tindak kekerasan itu terjadi ketika YB dan Chandrika Cika sama-sama menunggu kendaraan. Tanpa sengaja, keduanya saling bertatapan mata, gak ada angin, gak ada hujan. Chandrika Cika mendekati YB dan langsung menganiaya YB. Jadi untuk korban ini menunggu kendaraan. Kemudian ada perempuan juga sama-sama menunggu kendaraan. Nah, disitulah mereka saling pandang
Kemudian dari terlapor langsung menghampiri, kemudian melakukan hal yang tidak baik terhadap korban. Itu yang dilaporkan. Ada pemukulan kah atau? Ya, betul. Untuk lanjutan kasus ini, Nurma mengatakan pihak penyidik telah menjadwalkan pemanggilan untuk YB. Jadi tadi penyidik juga sudah kita berkomunikasi lanjut untuk penjadwalan dari pelapor akan dijadwalkan untuk kita mintain keterangan tentunya. Itu tapi tanggal, hari, jamnya masih di penyidik. Selain itu, pihaknya juga saat ini sedang mendalami perkara tersebut sekaligus mencari bukti CCTV nih katanya Besti. Ya untuk itu kita masih dalami. Jadi kita mencari CCTV yang bisa menjadi alat bukti kita untuk sementara ini. Belum lama bebas karena kasus narkoba, sekarang tersangkut kasus penganiayaan nih Besti. Mukanya kapok, Chandrika Cikak ini malah ketagihan bikin ulah ya Besti. Ya ampun, ada-ada aja ya. Selanjutnya ada Hamis Daud yang datang ke Polda Metro Jaya. Kira-kira ada apa ya Besti? Kok tiba-tiba udah di Polda aja nih? Daripada penasaran, langsung aja, ini dia. Besti, beberapa bulan belakangan ini nama Hamis Daud jadi perbincangan publik. Hal itu bermula setelah ada beberapa warganet yang mengaku sebagai karyawan di perusahaan startup Octopus Buka Suara terkait gaji mereka yang tidak dibayar selama berbulan-bulan. Dalam cuitan itu mereka mengatakan hal itu dilakukan oleh Hamis Daud selaku direktur utama dalam perusahaan tersebut nih Besti. Lama memilih bungkam, akhirnya Hamis Daud buka suara saat hadir di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Hamis mengatakan dirinya datang ke Polda Metro Jaya untuk konsultasi terlebih dahulu terkait polemik yang menyeret namanya itu. Seminggu berlalu, Hamis Daud kembali hadir sebagai bentuk tindak lanjut dari konsultasinya beberapa waktu lalu nih Besti. Sebelum membuat laporan, terlebih dahulu Hamis konsultasi dan menyerahkan beberapa bukti yang akan memperkuat aduannya terkait adanya dugaan pencemaran nama baik dan pencatutan yang dilakukan oleh perusahaan startup Octopus nanti. Kemudian hari ini kita putuskan kesini kembali untuk melengkapi beberapa data, kemudian juga klien kami juga menyampaikan bukti-bukti baru karena memang masih ada beberapa kekurangan yang menurut kami dan juga tadi kita diskusikan memang harus kita kumpulkan lebih jelas lagi buktinya karena ada beberapa orang yang harus kita tanyakan kebetulan dari luar negeri, jadi kita meminta bantuan mereka untuk nantinya jadi saksi ya mungkin ya. Langkah hukum ini diambil Hamis Daud bukan tanpa alasan ya Besti. Ia hanya ingin membersihkan nama baik dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap dirinya. Terkait kerugian dari klien kami yang selama ini nama baiknya selalu ke bawah-bawah di dalam suatu perusahaan, ya kami ingin meminta kepada mereka pertanggungjawaban dan juga untuk membersihkan nama baik klien kami. Selain itu, dia juga ingin meluruskan beberapa kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat, yakni soal namanya yang disebut-sebut sebagai direktur utama perusahaan Octopus. Dengan tegas, Hamis membantah kabar tersebut. Klien kami itu sebetulnya sebagai korban. Jadi sudah sangat tepat kalau kita melakukan konsultasi meskipun berulang kali. Yang penting nanti di endingnya memang klien kami bersih namanya. Ia mengatakan hubungan kerjasama yang terjalin dengan Octopus bermula karena dirinya diminta untuk endorse saja nih Besti. Dan kerjasamanya itu terjalin sejak 2002 silam nih katanya. Awal mulanya klien kami ini kan di-endorse oleh perusahaan ini. Ketika di-endorse di tahun 2002 ya. Dan kita tidak tahu sepak terjang daripada perusahaan ini. Tadinya ya baik-baik saja. Bagus gitu loh, tapi di akhir-akhir ini ternyata sudah tidak mau lagi untuk mempertanggungjawabkan jalannya roda perusahaan ini. Perihal banyak orang yang menduga bahwa dirinya sebagai direktur utama di perusahaan tersebut,
Hamis juga dengan tegas membantah nih Besti yang mengatakan telah terjadi kekeliruan. Selama ini selalu dituduhkan ke klien saya atau klien kami gitu kan, mengenai pertanggungjawaban keuangan terhadap karyawan dan termasuk masalah gaji karyawan. Dan sudah ada pernyataan atau statement secara resmi dari Direktur Utama bahwa itu bukan tanggung jawab klien kami, itu tanggung jawab daripada Dirut. Karena banyak seperti pihak-pihak yang lain itu tidak ada di tempat, hanya Hamis yang selama ini ada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya untuk kelangsungan perusahaan. Tapi lama-kelamaan kan nggak bisa ditanggung oleh dia sendiri, dan dia sendiri bukan Direktur Utama. Jauh sebelum membawa perkara ini ke ranah hukum, Hamis sudah terlebih dahulu mempelajari kasus ini hingga melakukan riset. Alhasil, dia menemukan bahwa ada kecurangan yang merugikan dirinya dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ya, cukup lama ya, tapi sekarang kita udah riset dan udah bongkar lumayan banyak ya. Di bagian ini kita banyak belajar juga. Banyak yang saya juga baru belajar juga. Ternyata yang dekat sama kita tuh yang benar-benar yang nantilah ya kalau sudah kita ke sekarang. Yang jelas saya berasa sebagai korban di sini ya, harus urusan nama juga, reputasi. Jadi kayak banyak yang saya juga baru belajar. Ternyata itu gara-gara itu. Oke, sekarang sudah lagi kita bantuan dari tim, jadi ada jalan keluarnya. Ya, dan itu ada hubungan sama lingkungan ya. Jadi tujuan saya itu cuma hanya untuk bersihin lingkungan Indonesia aja. Tapi ternyata di belakang layar ada cerita, ada jalan. Jadi saya lihat pelajaran. Meski mengalami permasalahan yang serius, Hamis Daud tak mau ambil pusing karena ada keluarga yang selalu memberikan support penuh terhadap dirinya. Saya dapat support 100% dari mereka pastinya, tapi juga bukan waktu yang gampang ya buat kita semua. Jadi pengen selesai tahun ini dan mulai tahun depan dengan hal yang positif. Pastinya kita bikin sesuatu yang spesial menurut aku, cuman sayangnya ada orang yang yang mungkin bukan satu frekuensi lah sama kita. Semoga setelah permasalahan ini berlalu, hal-hal baik akan datang ya Mas Hamis. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh dan menarik. So tetap di Celebrity Fresh.